Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Nara berteriak dan memeluk Bian. Bian yang dipeluk Nara badannya langsung kaku dan tidak bergerak. Ceklek, suara pintu ruangan Bian terbuka. Dan bersamaan lampunya menyala. Bian, ucap Butari. Nara yang masih enak memeluk Bian, langsung menatap Butari. Butari, gumam Nara. Nara langsung menatap Butari selaku istri dari pemilik kampus. Nara langsung melepas pelukannya. Maaf Butari. Saya sama Pak Bian tidak ada apa, ucap Nara. Bian kamu apakan anak orang, ucap Butari. Ma, aku sama Nara tidak terjadi apa-apa, ucap Pak Bian. Sini, Butari menarik tangan Nara dan mengajaknya untuk duduk. Nara mengikuti Butari untuk duduk. Nara, aku mengerjapkan mata, Pak Bian anaknya Butari. Berarti dia anak pemilik kampus ini. Mati kamu Nara, berani peluk-peluk anak orang. Kamu nggak diapa-apakan Bian kan sayang, tanya Butari. Aku pun menggeleng. Ma, yang harusnya mama tanya itu aku, anak mama bukan dia, ucap Pak Bian. Kamu itu ya, ditelepon mama tidak pernah diangkat. Jangan salahkan mama kalau mama menemuimu di kampus, ucap Butari. Aku melihat perselisihan anak dan ibu di depanku ini sangat membuatku pusing. Oh ya, nama kamu siapa sayang, tanya Butari. Nama saya Nara Bu, ucapku. Boleh ya, tante minta nomor kamu, ucap Butari. Nah lo, buat apa Butari minta nomorku? Jangan-jangan. Boleh kok teh, ucapku. Aku mengetikkan nomorku di ponsel Butari. Dan apa yang aku lihat nomorku diberi nama calon mantu. Wait yet, Bu, Pak Bian saya pamit pulang dulu, pamitku. Biar kamu diantar Bian sayang, ucap Butari. Ngapain sih mah, ucap Pak Bian. Aku senyumin aja ucapan Pak Bian baru saja. Nara bawa mobil kok Bu, ucapku. Jangan panggil saya Bu, panggil saja saya Tante, ucap Butaru. Iya Bu, Tante, ucapku kikuk. Hati-hati ya sayang, ucap Tante Tari. Aku pun keluar dari ruangan Pak Bian. Astaga, rasanya sangat lega. Di dalam sana seperti kandang harimau, gumamku. Aku langsung melesat pulang ke rumah. Bian. Ma, ngapain sih mama kesini, ucapku. Kamu, baru pulang dari London malah tidak pulang ke rumah, ucap mamaku. Ma, Bian kan punya apartemen, ucapku. Mama tahu Bian, setidaknya kamu sapalah papa kamu, ucap mamaku. Iya, Ma, nanti Bian pulang, ucapku. Nah gitu dong, kalau gitu mama pulang dulu, pamit mamanya. Iya Ma, hati-hati ya, ucapku. Sebelum membuka pintu mama membalikkan badannya. Bian, panggil mamanya. Apa lagi Ma, ucapku. Jadikan Nara menjadi menantu mama, ucap mamaku. Aku melotot seketika. Ma, dia mahasiswaku, ucapku. Tidak ada koman, cukup titik, ucap mamaku meninggalkanku sendiri dengan kebingungan. Aku menggaruk leherku yang tak gatal. Dan kembali duduk. Nara, notifikasi ponselku berbunyi. Ting, 08123. Hari ini kita bimbingan di ruangan saya. Maaf ini dengan siapa? 08123. Jangan bilang kamu lupa menyimpan nomor saya. Aku cek nama yang tertera di profilnya. Mataku langsung membola, ternyata ada nama Pak Bian. Mati aku lupa menyimpan nomornya, ucapku. Aku lupa kalau Pak Bian pengganti Pak Yudi. Iya Pak,
Di kampus aku lagi berkumpul dengan para sahabatku. Ra, katanya kamu ganti dosen pembimbingnya, tanya Mayang. Anggukku kurang semangat. Lah kenapa nih anak, tanya Rena. Nasibnya benar tragis, ucap Livi. Kok bisa, tanya Nadia. Dosen pembimbing dia Pak Bian, orang yang dimarahi di parkiran mobil, ucap Livi. Wah, jangan-jangan lo jodoh sama Pak Bian, ucap Rena. Aku menatap tajam Rena. Aku melihat jam tangan dan sudah menunjukkan pukul 12 siang. Dan sekarang waktunya bimbingan Pak Bian. Lo mau kemana Ra? Tanya Mayang. Gue ada bimbingan dengan Pak Bian, ucapku sambil menenteng buku. Cie yang mau ketemu calon jodoh, goda Livi. Jodoh dari Hong Kong, ucapku meninggalkan sahabatku. Aku berjalan menuju ruangan Pak Bian. Sambil mendengarkan musik, sesampai depan ruangan Pak Bian aku mengetuk pintunya. Tok tok tok, kok tidak ada suara, ucapku. Apa aku masuk saja ya, ucapku lagi. Aku pun masuk karena Pak Bian tidak menyuruhku masuk. Pak Bian, panggilku. Ruangan Pak Bian kelihatannya kosong. Aku celinguan mencarinya. Aku melihat pintu di belakang meja Pak Bian. Pintu apa ini, ucapku. Aku hendak membuka, dan tiba-tiba pintu itu terbuka dulu. Aku kaget dan terjungkal ke belakang. Kia, teriakku. Pak Bian menahanku agar tidak jatuh. Tangannya sudah melingkar di pinggangku. Pandangan kami saling bertemu. Jantungku serasa ingin melompat keluar. Bian. Sewaktu aku membuka pintu di ruanganku, tiba-tiba Nara muncul di hadapanku. Dia pun kaget dan terjungkal ke belakang. Aku pun meraih pinggangnya agar dia tidak terjatuh. Pandangan kami bertemu, dan menatapnya. Ternyata dia cantik juga, ucapku dalam hati. Pak, bisa saya berdiri, ucap Nara. Aku menegakkan tubuh Nara dan menetralkan pikiranku. Kita mulai bimbingannya sekarang, ucapku. Iya Pak, ucap Nara. Nara, gara-gara kejadian tadi, aku tidak bisa konsentrasi di bimbingan ini. Untuk judul kamu kurang bagus, ucap Pak Bian. Lo kata Pak Yudi itu bagus Pak, ucapku. Itu kan kata Pak Yudi, bukan saya, ucapnya. Sudah buat judul susah-susah malah kurang bagus, ucapku dalam hati. Cari judul yang beda dari yang lain, ucapnya. Buat judul lagi memakan waktu yang lama Pak, bantahku. Nanti saya bantu, ucapnya. Beneran Pak, ucapku tersenyum lebar. Ucapnya. Ponselku berdering. Nomor siapa lagi ini, ucapku dalam hati. Maaf Pak saya. Boleh mengangkat telepon, tanyaku. Silakan, ucapnya. Aku pun mengangkat telepon. Halo, sapaku. Halo, ini Nara ya, suara wanita. Iya, saya Nara. Maaf ini dengan siapa, tanyaku. Saya mamanya Bian, ucapnya. Kenapa mamanya Pak Bian telepon aku? Ah iya tante, ucapku. Aku melirik Pak Bian yang fokus pada kertas yang dia pegang. Bisa bantu saya, pintanya. Mau nolak nggak sopan diterima jadi serba salah. Tante minta bantuan apa, tanyaku. Tolong nanti sore kamu ikut Bian ya, ucapnya. Tapi Tan, ucapku. Tante harap kamu datang ya, ucapnya. Iya tante, ucapku. Makasih Nara, ucapnya. Sama-sama tante, ucapku. Tak berselang lama ponsel Pak Bian berdering. Iya Ma, ucapnya. Tapi Ma, ucapnya. Iya Ma, ucapnya. Pak Bian mematikan ponselnya. Kamu tadi ditelepon mamaku, tanyanya. Iya Pak, ucapku. Selesai bimbingan kamu ada jadwal, tanyanya. Tidak ada Pak, ucapku. Kamu nanti ikut saya, ucapnya. Kenapa harus saya sih Pak, ucapku. Pak Bian menatapku dan berkata. Kenapa harus tanya saya,
tanya saja sama mama saya, ucapnya. Ih, gimana sih? Rasanya ingin kabur saja, ucapku dalam hati. Oke fix, aku sekarang sudah di dalam mobilnya Pak Bian. Aku melirik Pak Bian namun difokus dengan nyetirnya. Kalau mau yang kamu bicarakan, bicara saja, ucapnya. Kita mau kemana Pak, tanyaku. Kamu juga nanti tahu, ucapnya. Setelah 1 jam, kami pun tiba di sebuah butik. Di depan butik terlihat wanita cantik yang menghampiri mobil Pak Bian. Pak Bian keluar dari mobilnya dan memeluk wanita itu. Aku pun ikut keluar dari mobil Pak Bian. Kak Bian, sapa wanita itu sambil memeluk. Apa kabar kamu dek, tanya Bian. Aku baik-baik saja kok kak, ucap wanita itu. Wanita itu melihatku dan aku tersenyum kepadanya. Kak Nara, tanyanya. Lah kok dia tahu namaku, ucapku dalam hati. Ini adikku namanya Lili, ucap Pak Bian. Lili, ucapnya sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Nara, ucapku. Kak Nara, yuk masuk, ucap Lili. Lili menggandeng tanganku lalu masuk ke butik. Pak Bian pun mengikuti kami dari belakang. Kak Nara, coba deh pakai baju ini, ucap Lili. Aku melongo begitu lihat dress yang sangat bagus, warnanya merah marun. Aku pun mencoba dress itu. Pegawai butik membantuku memakaikannya. Sudah, Mbak cantik sekali, ucap pegawai butik. Pegawai itu keluar ruangan dulu dan aku mengikutinya dari belakang. Wah, Kak Nara cantik banget, ucap Lili. Pak Bian yang melihatku sampai tidak berkedip. Aku langsung berdeham. Ucapku. Pak Bian sadar dari lamunannya. Gimana Kak, bagus tidak? Lili bertanya ke Pak Bian. Bagus, ucap Pak Bian memegang lehernya. Oh ya, Mbak, di butik ini ada sepatu hel, Tante Lili. Ada Mbak, ayo saya tunjukkan, ucap pegawai butik. Aku dan Lili mengikuti pegawai butik itu. Begitu banyak sepatu hel di sini. Mataku seakan dimanjakan aneka sepatu. Pakai yang ini, Lili. Lili memilih sepatu yang senada dengan bajuku. Perfect, ucap Lili. Bagus, tanyaku. Lili mengacungkan 2 jempol. Tinggal merias wajah, ucap Lili. Aku bingung sebenarnya aku mau dibawa kemana. Apa aku diculik? Tidak Kak Bian. Mataku tidak bisa berkedip melihat Nara yang memakai dress pilihan Lili. Kenapa denganku? Rasanya ingin sekali mendekatinya dan memeluknya. Lamunanku buyar karena mendengar suara Nara. Selagi Nara di salon sama Lili, aku pergi pulang ke apartemen dulu untuk ganti baju. Lili, kakak mau ganti pakaian dulu. Kamu temani Nara dulu ya, ucapku. Siap Kak. Kak Nara anam bersamaku, ucapnya. Aku pun melajukan mobil menuju apartemen. Sesampai di apartemen aku mandi sebentar biar segar. Aku memakai kemeja putih dan jas hitam. Aku juga memberi gel sedikit di rambutku. Ponselku berdering. Iya Li, ucapku. Kak, kita sudah selesai, ucap Lili. Tunggu 20 menit lagi mas sampai, ucapku. Aku langsung mengambil kunci mobil dan bergegas menjemput Nara dan Lili. Nara, Lili, memangnya kita mau kemana? Kok kita berdandan seperti ini, tanyaku. Ke acara ulang tahun Mama Kak, ucap Lili. Ulang tahunnya Tante Tari, ucapku kaget. Angguk Lili. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku belum beli kado, ucapku. Kak Nara tidak usah bawa kado, kan kadonya Kak Nara, ucapnya. Aku sedikit bingung dengan ucapan Lili. Tak berselang lama Pak Bian datang. Sudah selesai, ucap Pak Bian. Sudah Kak, ayo Kak Nara, ucap Lili. Kami pun naik mobilnya Pak Bian. Tidak ada pembicaraan di dalam mobil.
Akhirnya kami pun sampai di sebuah hotel yang sangat mewah. Kak, aku masuk dulu ya, ucap Lili. Akhirnya tinggal aku dan Pak Bian. Pak, panggilku. Ucapnya sambil melihatku. Kenapa Bapak tidak bilang kalau hari ini ulang tahun Tante Tari, saya kan bisa bawa kado, ucapku. Itu tidak perlu Rah, cukup kamu datang mamaku senang, ucap Pak Bian. Tapi kan saya nggak enak Pak, datang dengan tangan kosong, ucapku. Tiba-tiba Pak Bian menggenggam tanganku. Aku langsung mengerjapkan mata sampai jantungku berdetak kencang. Sekarang tidak kosongkan tangannya, ucap Pak Bian menunjukkan tangan kita berpegangan. Kalau itu mah, tangan saya dipegang Bapak, ucapku sewot. Yuk, Mama sudah nunggu, ucapnya. Aku dan Pak Bian masuk ke gedung acara ulang tahun mamanya. Tangan Pak Bian tetap menggenggam tanganku. Ma, panggil Pak Bian. Bian. Nara, panggil Tante Tari. Tante Tari menghampiri kami. Selamat ulang tahun ya Tante. Maaf saya tidak bawa apa-apa, ucapku. Tidak apa-apa sayang, kamu sudah datang saja saya senang, ucap Tante Tari. Yuk ikut Tante, ajak Tante Tari. Aku pun mengikuti Tante Tari. Ini neneknya, Bian, ucap Tante Tari. Selamat malam Nek, sapaku. Bu ini teman Bian, ucap Tante Tari. Duduk sini sayang, ucap neneknya Pak Bian. Kenapa jadi begini? Harusnya aku tidak berada di acara keluarga Pak Bian. Nama kamu siapa? Tanya nenek Pak Bian. Saya Nara Nek, jawabku. Nara sudah kerja atau masih kuliah? Tanyanya lagi. Masih kuliah Nek, bisa dibilang akan lulus jika skripsi selesai, ucapku sambil tersenyum. Bisa masak? Tanya neneknya Pak Bian. Bisa Nek, ucapku. Bagus, tepat sasaran, ucap nenek Pak Bian. Ini pada kenapa sih kok tanya mulu ke saya? Nara, panggil Tante Tari. Nek, saya ke sana dulu ya, ucapku. Neneknya Pak Bian menganggukkan kepalanya. Sini deh Ra, panggil Tante Tari. Iya teh, ucapku. Aku melihat Pak Tama selaku pemilik kampus. Malam Pak, sapaku. Malam, jawabnya. Ini papanya Bian, dan ini kakaknya Bian namanya Aira, ucap Tante Tari. Loh bukannya perempuan ini yang pernah ketemu di rumah sakit sama Pak Bian. Aku menjabat tangan kakaknya Pak Bian. Selagi acaranya dimulai aku duduk sambil mengamatinya dari jauh. Ku minum jus jeruk yang sudah di mejaku. Bosen ya, suara Pak Bian dari arah belakang sambil membawa cake. Aku melihatnya sekilas. Enggak kok Pak. Aku malah senang melihat keakraban keluarga Bapak, ucapku sambil melihat keluarga Pak Bian. Dari tadi kamu belum makan, makanlah cake ini, ucap Pak Bian memberikan cake. Tumben sweet banget, ucapku dalam hati dan menatap Pak Bian. Kenapa? Tanyanya. Tidak apa-apa, ucapku sambil tersenyum. Aku menikmati cake pemberian Pak Bian. Bersambung.